Apa itu tarekat? Tarekat ini adalah metode. Jadi tarekat yang orang biasa sebut-sebut, kita sebut, oh kita bertarekat, ayo kita bertarekat. Tarekat ini artinya metode, cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarekat ini bukan organisasi. Tarekat ini bukan ormas. Tarekat ini adalah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dulu ada yang bernama Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau ini pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan yang mudah sekali. Yang gampang sekali untuk sampai kepada Allah. Kata Sayyidina Ali. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pejamkan matamu Ali. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung menalkin Sayyidina Ali. Allah. Ada yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Esok harinya Sayyidina Ali karramallahu wajhah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ra'aitullah, aku melihat Allah. Nah, ini ditalkin sama Rasulullah, besoknya langsung bisa melihat Allah. Nah, kita sudah berapa kali ditalkin ini? Talkinannya apa? Tunggu talkinan yang benar-benar marrobuka wa man nabiyuka ini baru kita bisa melihat Allah. Nah, jadi semoga kita benar-benar melatih Naqsyabandi ini, tarekat ini, mendekatkan diri kepada Allah sampai kita benar-benar bisa melihat Allah. Perlu diingat, melihat Allah ini bukan melihat seperti kita melihat sesama. Nah, yang sering kita dengar juga, kalau melihat Allah ini paling tidak 3. Melihat nama, sifat, af'al. Nah, sifat-sifat Allah, kemudian nama Allah yang ada 99 itu, kemudian sifat-sifatnya, bentuk kasih sayangnya. Siapa yang mengumpulkan kita pada malam hari ini? Siapa yang mengumpulkan malam hari ini? Kalau kita bisa melihat ini, bahwa Allah yang mengumpulkan kita, maka hakikatnya kita sudah melihat Allah. Af'alnya, bukan zatnya. Jadi kalau ada yang bilang saya bisa melihat Allah, lihat apanya? Tanya dulu, lihat apanya? Zatnya, bohong berarti. Bohong. Karena yang bisa melihat Allah secara langsung waktu hidupnya hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tarekat. Naqsyabandi ini adalah gelar bagi orang yang berhasil mengukir namanya dengan nama Allah. Jadi naqsh itu artinya mengukir, bandi itu artinya hati. Jadi mengukir hati. Ini bahasa diambil dari bahasa Persia, bahasa Uzbekistan. Nah, ini Naqsyabandi ini artinya mengukir hati. Orang yang pertama kali berhasil mengukir hati, yang mendapatkan gelar ini namanya Syekh Bahauddin bin Muhammad An-Naqsyabandi. Syekh Muhammad bin Muhammad An-Naqsyabandi. Ini yang pertama kali. Beliau benar-benar menekuni menyebut nama Allah di dalam hatinya. Allah. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di depan beliau, dan akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengukir nama Allah di hatinya. Makanya Syekh Muhammad ini dikasih gelar namanya An-Naqsyabandi, karena beliau mampu mengukir nama Allah dan akhirnya distempel oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pun kalau seandainya bisa mengukir nama Allah di dalam hati, kita baru bisa bergelar Naqsyabandi. Amalan tarekat ini tidak ada lain kecuali wirid. Ini perlu ketahui lagi. Pernah dengar namanya wirid? Pernah dengar namanya zikir? Apa bedanya zikir dan wirid? Saya jelaskan. Wirid ini artinya nyebut. Allah. Habib. Nabi. Ini artinya menyebut. Untuk apa menyebut? Hasil dari wirid namanya zikir. Ingat. Jadi kita nyebut Allah supaya kita ingat kepada Allah. Jadi hasil dari wirid namanya zikir. Ketika kita sudah ingat kepada Allah, maka nanti masuk lagi kepada namanya hudur. Kita masuk ke wilayah Allah, ke wilayah Tuhan. Ingat Allah, ingat apanya Habib? Sering kita bertanya, kalau misalnya ingat Allah, ingat apanya? Kalau lihat ingat sama Ustadz
sama Syekhona? Ya, bisa kita lihat fotonya, kita bisa dengar suaranya. Tapi kalau ingat Allah, ingat apanya? Nah, ingat Allah ini banyak yang bisa kita ingat dari ciptaannya. Dengan kita bisa merasa bahwa Allah itu ada, dengan kita merasa bahwa kita ini selalu dipantau oleh Allah, takut Allah punya neraka, Allah punya surga, nanti kita tidak dimasukkan ke surganya dan dimasukkan ke, ini termasuk kita ingat kepada Allah. Makanya diukir nama Allah di dalam hati supaya selalu ingatnya tentang Allah. Nah, kalau sudah ingat, masuklah kita wilayah zikir. Nah, kata Syekhona, zikir khajakan rabitah. Ini pesan Syekhona. Maksudnya ingat, benar-benar ingat kepada Allah. Gimana caranya ingat? Ya paling tidak harus zikir, harus wirid. Sebut Allah sebanyak-banyaknya. Nah, tapi nyebutnya pelan-pelan, jangan kelajuan. Karena pingin banyak hasil biar bisa sampai 70.000 umpama wiridnya. Akhirnya wiridnya lah. Bukan lah. Akhirnya lelah. Lelah akhirnya, tidak ada manfaatnya. Meskipun sedikit tapi kualitasnya bagus. Ini bisa mengukir nama Allah di dalam hati. Manfaat tarekat Naqsyabandi kita adalah mempunyai cara yang lebih mudah untuk dekat kepada Allah. Naqsyabandi ini mempunyai cara yang lebih gampang. Seperti cerita yang tadi saya sampaikan, Sayyidina Ali ketika ditalkin sama Rasulullah, besoknya langsung melihat Allah. Kualitas, ya, ini masing-masing kualitas. Yang nalkin Rasulullah, yang nerima talkin Sayyidina Ali. Yang satu babul ilim, yang satu madinatul ilim. Nah, yang kita ini tidak tahu ilimnya bagian mana ini. Yang satu pintunya ilmu, yang satu kotanya ilmu. Yang Rasulullah kotanya ilmu, yang Sayyidina Ali pintunya ilmu. Yang kita mudah-mudahan kuncinya ilmu. Oh, kunci pintu tidak ada kuncinya, repot. Jadi bertarekat ini manfaatnya paling tidak kita lebih mudah kepada mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, manfaat dari tarekat, kita punya grup nanti di akhirat yang legal. Bukan ilegal, legal, artinya terdaftar. Kita bertarekat Naqsyabandi ini, nanti di akhirat kita punya grup. Grupnya legal. Seperti yang Allah bilang di dalam Al-Quran, yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Nanti manusia akan dibangkitkan tergantung kepada imamnya, kelompok-kelompoknya. Nah, kelompok kita siapa? Oh, saya kelompoknya Naqsyabandi. Oh, satu Tijani, satu Samania, satunya lagi Sadziliyah. Masing-masing nanti ada kelompok-kelompoknya. Nah, kita yang kita yakini bahwa Naqsyabandi yang paling mudah dan turun-temurun kita mengerjakannya.